Baik, shalom, selamat malam Bapak Ibu. Sebelum kita belajar bersama, mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Kami sembah Engkau Tuhan, kami memuji Engkau karena kebesaran-Mu, karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini, kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan bersama-sama diperlengkapi, dan Tuhan kiranya menolong setiap kami, bahkan hamba-Mu yang Tuhan pakai pada malam hari ini sungguh sangat terbatas, tetapi biarlah karena pertolongan Tuhan dimampukan untuk menguraikan setiap materi untuk pendalaman Alkitab pada malam hari ini, dan setiap kami boleh mengerti, boleh memahaminya dengan benar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu, malam hari ini tema kita mungkin agak berbeda dari PA-PA sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya itu kita sering membahas tentang doktrin, atau kadang juga kita membahas beberapa hal praktis. Dan saya yakin bahwa semuanya memperlengkapi kita sekalian. Saya bersyukur karena GKK Labuan masih mempertahankan model ibadah atau bentuk ibadah PA seperti ini, dan puji Tuhan malam hari ini banyak yang hadir, berarti banyak yang rindu untuk diperlengkapi. Amin. Oke, jadi seperti yang saya katakan bahwa materi kita atau tema kita malam hari ini sedikit berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Dan bisa jadi juga materi malam hari ini bikin lumayan bosan, karena kita akan berbicara tentang sejarah. Kadang-kadang kalau orang mendengar pembahasan tentang sejarah, itu jadinya mengantuk. Nah, saya waktu sekolah, kalau mata pelajaran sejarah mungkin karena tidak terlalu tertarik juga, dan kadang mungkin susah untuk dipahami, jadi ya sepertinya tidak terlalu menarik. Tapi bagi orang yang suka sejarah itu sangat menarik. Nah, malam hari ini kita akan membahas satu periode atau satu masa yang sering disebut masa intertestamental atau masa intertestamen. Nah, kalau di Alkitab saudara, Alkitab fisik itu, Ibu Rita bawa Alkitab. Jadi di antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu kan ada lembaran kosong. Nah, mungkin kita menganggap itu biasa saja, ya karena kosong. Ya, atau mungkin ada tulisan di situ perjanjian baru, Bu. Jadi setelah Maleaki, kitab terakhir perjanjian lama kan Maleaki. Perjanjian baru dimulai dengan Matius. Di antaranya itu ada satu halaman yang kosong. Jadi sejak kecil saya sering mendengar dikatakan satu lembar kosong itu adalah masa di mana Tuhan diam. Nah, malam hari ini kita mau lihat, benarkah Tuhan diam? Benarkah Tuhan seperti pasif? Ketika saya mendengar itu, bahwa masa itu adalah masa di mana Tuhan diam, yang langsung muncul di pikiran saya adalah bukan hanya Tuhan diam, tetapi seperti tidak ada kehidupan di zaman itu. Apakah betul seperti itu? Ya. Apakah benar-benar bahwa tidak ada campur tangan Tuhan di zaman itu? Nah, kita akan lihat. Lalu selain itu, ya, jadi kita lihat apa itu masa intertestamen. Kemudian mengapa kita perlu untuk belajar tentang hal itu. Lalu kemudian apa yang terjadi di masa itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, masa intertestamental itu kalau kita mau bahas keseluruhan, 1 minggu kita duduk di sini tidak mau habis. Sangat panjang. Nah, sekarang banyak penulis-penulis teologi yang menulis buku, menulis jurnal dari masa itu, dan banyak hal yang bisa mereka gali, mereka kupas dari bagian itu. Tapi kita tidak akan membahas semuanya, waktunya tidak cukup. Dan kita hanya akan melihat katakanlah kulitnya saja. Jadi kenapa kita yang ada di sini perlu belajar ini, meskipun di Alkitab kita itu adalah lembaran yang kosong, supaya kita bisa mengerti ada apa di sana, apa itu masa itu. Dan kalau ada anak cucu yang tanya,
Oma, opa, apa ini? Kenapa kosong di situ? Setidaknya kita bisa tahu, ya. Oke, jadi saya sedikit cerita. Saya ingat teman dari salah satu dosen saya waktu beliau sedang kuliah doktoral. Salah seorang teman beliau itu sudah opa, sudah lama pensiun, tetapi kemudian mengambil komitmen untuk kuliah doktoral teologi. Teman-temannya tanya, kenapa opa mau kuliah teologi? Dia bilang, supaya saya tahu memberi jawab kepada cucu. Kalau saya ditanya, sesederhana itu. Tapi pasti juga akan bermanfaat untuk diri sendiri dan bagi banyak orang. Oke, kita akan melihat yang pertama, apa itu masa intertestamen. Mungkin Bapak Ibu sering dengar masa intertestamen, atau mungkin sering dengar penjelasan orang lain, atau mungkin sering baca artikel, baca buku dan lain sebagainya. Dan paling sering kalau berbicara tentang masa intertestamental itu, orang akan berkata bahwa itu masa diam. Nah, kita akan lihat bagian itu. Periode intertestamen atau masa intertestamen, atau sering disebut juga sebagai masa antar perjanjian. Jadi sebelum kita lanjut saya jelaskan. Masa intertestamen. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab bahasa Inggris kan perjanjian lama kan tulisannya Old Testament. Perjanjian baru kan tulisannya New Testament. Nah, di antaranya itu intertestamen. Kalau di bahasa Indonesia kan ya kurang lebih antar perjanjian. Berarti ada di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, periode ini bukan hanya disebut intertestamen atau antar perjanjian, sering juga disebut masa diam atau juga masa keheningan, atau juga disebut masa kesunyian. Nah, ternyata masa intertestamen ini berlangsung kurang lebih 400 tahun. Dari kapan ke kapan itu waktunya? Jadi masa intertestamen itu yang kurang lebih 400 tahun itu berlangsung dari akhir kitab Maleakhi. Jadi kitab Maleakhi itu diperkirakan berakhir di tahun 430 sebelum Masehi. Nah, lalu kemudian muncul perjanjian baru, ya belum perjanjian baru mungkin namanya. Muncul kitab pertama di perjanjian baru, yaitu kitab Markus, bukan Matius ya. Karena kitab tertua di perjanjian baru itu kitab Markus yang diperkirakan ditulis sekitar tahun 65. Ini banyak pendapat tentang tahun penulisan Markus ini. Sekitar tahun 65 sampai tahun 70 Masehi, sudah Masehi. Kalau Maleakhi tadi itu sebelum Masehi, 430 tahun sebelum Masehi. Jadi dari Maleakhi akhir abad, katakanlah akhir abad kelima sebelum Masehi, sampai kepada abad pertama di zaman munculnya Yohanes. Jadi kan Yohanes dulu baru Yesus kan yang muncul, karena Yohanes yang mempersiapkan kedatangan Yesus. Jadi Yohanes terlebih dahulu. Jadi dari akhir abad kelima sebelum Masehi sampai kepada abad pertama di Masehi. Jadi itulah rentan waktu masa intertestamen itu. Makanya dikatakan masa itu berlangsung kurang lebih 400 tahun. Lalu kemudian, kenapa masa itu disebut masa diam? Karena ternyata saudara, bahwa di masa itu tidak ada wahyu baru dari Allah. Atau tidak ada firman Tuhan yang disampaikan kepada umatnya seperti pada zaman Nabi. Ingat di zaman Musa Tuhan selalu berfirman, Musa begini. Lalu Musa sampaikan kepada umat. Musa juga menulis Torah, ya, menuliskan firman-firman itu. Lalu banyak nabi lain, ada nabi-nabi besar, ada nabi-nabi kecil, yang kemudian kepada mereka itu Tuhan mewahyukan, ya. Tuhan memberikan firman-Nya. Tapi di zaman intertestamental, di zaman antar perjanjian itu tidak ada seperti itu. Lalu kemudian karena tidak ada wahyu baru dari Allah,
maka tidak ada juga tulisan atau kitab kanonik yang baru atau yang disahkan jadi Alkitab kita seperti sekarang itu. Selain itu, di masa itu juga tidak ada nabi yang diutus oleh Tuhan. Nah, mungkin sudah ada yang terbersit di pikirannya bahwa kalau tidak ada tulisan baru, tidak ada buku baru, tidak ada kitab yang baru, kenapa muncul itu Deuterokanonika dan lain sebagainya, ya? Sebentar kita akan lihat. Selanjutnya, bagian yang kedua kita akan lihat mengapa kita penting untuk belajar tentang masa ini. Jadi, Bapak Ibu sekali lagi bahwa kalau di Alkitab kita itu ada lembaran yang kosong. Mungkin ada yang berpikir tidak ada pentingnya belajar itu. Ya namanya sudah dikosongkan, tidak usah dipelajari. Tidak. Tetapi kalau kita memahami masa intertestamental dengan baik, dengan benar, maka itu akan sangat memperkaya kita untuk memahami seluruh bagian Alkitab. Nah, kepentingan yang pertama atau alasan yang pertama mengapa kita penting untuk belajar masa antar perjanjian atau masa intertestamental itu. Yang pertama adalah sebagai jembatan perjanjian lama dan perjanjian baru. Kenapa disebutkan begitu? Apakah hanya karena posisinya itu ada di antara perjanjian lama dan perjanjian baru? Saudara perhatikan bahwa tanpa kita memahami tentang periode ini, periode intertestament ini, maka sepertinya perjanjian baru itu muncul tiba-tiba. Coba ingat baik-baik, akhir dari perjanjian lama, kitab Maleaki. Mungkin sudah ada yang selesai baca kitab itu atau keseluruhan Alkitab. Lalu kemudian setelah Maleaki, baca Maleaki, paham Maleaki, ada apa di Maleaki itu, lalu kemudian disambung baca perjanjian baru Matius. Bagi yang mungkin pekah melihat, bisa jadi kaget. Kenapa kayak tidak nyambung? Ya kan? Kenapa dari Maleaki bilang begini, tiba-tiba kok Matius langsung dimulai saja dengan kelahiran Yesus? Begitu. Kenapa tiba-tiba langsung muncul kitab perjanjian baru? Nah, itulah pentingnya memahami masa intertestament. Tapi ya, sayang sekali dengan waktu kita yang terbatas, tidak sedalam itu kita akan membahas, tidak seluas itu. Tetapi sedikit saja bahwa dengan kita memahami masa intertestamental, kita akan mengerti bahwa perjanjian baru itu tidak muncul tiba-tiba setelah perjanjian lama. Tetapi ada masa yang menjembatani dan itu akan terus berkesinambungan sampai ke perjanjian baru. Kalau kita memahami juga masa itu, maka kita akan mengerti kenapa tiba-tiba ada satu kekuasaan yang muncul di perjanjian baru, kekuasaan Romawi. Kita juga akan mengerti kenapa di perjanjian baru itu tiba-tiba muncul sekte-sekte, kelompok-kelompok atau golongan-golongan seperti Farisi, seperti Saduki, ya, ada juga Essens dan lain sebagainya. Kenapa di sana juga ada yang namanya kaum Helenistik dan lain sebagainya. Semuanya itu dari zaman atau dari periode intertestamental itu. Baik, itu yang pertama. Lalu yang kedua, alasan yang kedua, mengapa penting belajar masa itu, kenapa penting memahami masa itu, yaitu untuk memahami latar belakang sosial dan politik. Jadi perhatikan Bapak Ibu bahwa Yesus hidup dalam konteks dunia yang sangat dipengaruhi oleh budaya Helenistik dan kekuasaan Romawi. Jadi mungkin Bapak Ibu sering lihat di dalam Injil-Injil, di dalam kisah perjalanan pelayanan Yesus, kadang-kadang itu muncul ketegangan antara orang Yahudi dan juga bangsa-bangsa lain. Kemudian kenapa sepertinya orang Yahudi itu punya pengharapan mesianik yang sangat tinggi? Maksudnya, kenapa orang Yahudi itu sangat merindukan Mesias? Meskipun di perjanjian baru itu kan Mesias sudah ada.
Tapi mereka masih tetap menunggu. Kenapa seperti itu? Nah, alasannya dari masa intertestamen itu. Oke, lalu kemudian di Perjanjian Baru juga akan muncul tokoh-tokoh penting. Ya, ada Herodes dan lain sebagainya. Lanjut yang ketiga, kepentingan yang ketiga. Untuk memahami perkembangan teologi Yahudi. Jadi dalam periode atau dalam masa intertestamental itu terjadi perkembangan dan pemikiran teologis Yahudi. Jadi ada perkembangan yang sangat pesat. Sehingga kalau kita memahami perkembangan apa yang terjadi di sana, maka kita akan mengerti tentang konsep akhir zaman mereka, dan termasuk tadi yaitu harapan mereka yang tinggi tentang kedatangan Mesias. Kemudian kita akan mengerti kenapa atau bagaimana pandangan mereka tentang malaikat, tentang kebangkitan orang mati, kehidupan setelah kematian, dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak sekali kepentingannya, tapi kita akan membahas beberapa hal. Kemudian yang keempat, kepentingan yang keempat atau alasan yang keempat, kenapa kita perlu belajar bagian ini. Tanpa memahami konteks intertestamen, maka bisa jadi kita akan mengalami kesalahpahaman dalam penafsiran Perjanjian Baru, secara khusus di kitab-kitab Injil dan juga Wahyu, karena itu berkaitan dengan apa yang terjadi di masa intertestamen. Jadi supaya kita tidak keliru. Jadi dengan memahami apa yang terjadi di masa intertestamen, itu akan semakin menambah pengetahuan kita, semakin menambah pengetahuan pengertian teologis kita, dan ya meminimalisir lah kalau istilah saya kesalahpahaman dalam penafsiran. Jadi ini akan membantu kita untuk melihat kesinambungan rencana Allah di dalam sejarah. Itu yang saya katakan tadi, kenapa kayak tidak nyambung ya dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Tapi kalau kita memahami masa intertestamental itu, maka kita akan mengerti, kita akan melihat kesinambungan rencana Allah itu dari Perjanjian Lama, masa intertestamental, kemudian Perjanjian Baru. Jadi bukan hanya itu, tetapi memperdalam pengertian kita juga tentang kedatangan Yesus sebagai Mesias. Baik, ini yang paling ditunggu-tunggu. Apa yang terjadi di masa itu? Apa yang terjadi di masa intertestamental? Sekali lagi sangat banyak hal yang terjadi. Kita akan melihat beberapa bagian. Yang pertama itu ternyata di masa intertestamental itu terjadi perubahan dan perkembangan kekuasaan. Jadi perhatikan ini Bapak Ibu. Ini mulai masuk sejarah sudah ini. Setelah kehancuran kerajaan Yehuda dan pembuangan ke Babel tahun 586 sebelum Masehi, wilayah Yehuda kemudian berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Persia setelah Raja Kores menaklukkan Babel pada tahun 539 sebelum Masehi. Kores memperbolehkan orang-orang Yahudi kembali ke Yerusalem, dan mereka diizinkan untuk membangun kembali bait suci. Nah, sejarah ini atau peristiwa ini itu diabadikan di dalam kitab Esra. Nanti bisa baca di kitab Esra pasal 1 dan seterusnya. Selain Esra, ada juga Nehemia. Tetapi kalau Esra itu berfokus pada pemulihan ibadah dan hukum, bukan berfokus pada pembangunan fisik bait Allah. Tetapi Nehemia, fokusnya Nehemia itu adalah membangun kembali tembok dan struktur kota Yerusalem yang melindungi orang-orang di dalamnya serta bait Allah, melindungi umat supaya mereka itu boleh menikmati peribadatan mereka di dalam bait Allah itu. Jadi baik Esra maupun Nehemia mereka punya peran yang penting, mereka saling melengkapi. Kalau Esra itu memulihkan kerohanian umat, kalau Nehemia itu memperkuat bentuk lahiriah. Jadi yang kekuasaan yang pertama di zaman itu adalah kekuasaan Persia.
Ada kekuasaan Persia yang berlangsung sekitar tahun 539 sampai tahun 332 sebelum Masehi. Lalu yang kedua, kekuasaan yang kedua adalah kekuasaan Yunani. Itu berlangsung sekitar tahun 332 sampai tahun 167 sebelum Masehi. Jadi ini di bawah kekuasaan Alexander Agung dan juga para penerusnya. Dan di masa ini, di masa kekuasaan Yunani itu terjadi proses Helenisasi yang besar-besaran. Apa itu Helenisasi? Penyebaran budaya Yunani yang mempengaruhi hampir keseluruhan aspek kehidupan masyarakat. Bahasanya, semuanya memakai bahasa Yunani, kemudian pendidikan, filsafat, agama, masyarakat Yahudi, dan lain sebagainya. Lalu kekuasaan yang ketiga yaitu Romawi. Kekuasaan Romawi yaitu dimulai tahun 63 sebelum Masehi. Jadi Roma yang mengambil alih kekuasaan waktu itu. Tapi di zaman pemerintahan Romawi itu menekankan kebebasan dan membangkitkan kerinduan akan pembebasan bangsa Israel. Nah, di antara kekuasaan yang kedua Yunani tadi sampai kepada kekuasaan Romawi itu kan kalau kita lihat tahun yang saya cantumkan itu kan ada jarak. Nah, kalau tidak salah disitulah terjadi adanya pemberontakan Makabe. Di situ singkatnya mungkin begini. Jadi orang-orang Yahudi, ya inilah kelompok Makabe itu, mereka tidak menerima kalau orang-orang Yunani itu memberikan persembahan yang tidak layak di bait suci. Ya, kalau tidak salah itu mereka membawa babi hutan dan orang Yahudi tidak menerima itu. Lalu permasalahan terus berlanjut, lalu kemudian terjadilah pergolakan atau bisa dikatakan terjadi perang juga. Dan meskipun kelompok Makabe ini jumlahnya sekitar 12.000 orang, dibandingkan yang kelompok Yunani itu jumlahnya sekitar 40.000 orang. Lalu kelompok Makabe ini punya markas di atas gunung yang susah dijangkau oleh orang-orang Yunani. Nah, ketika peperangan terjadi, perlawanan dari orang-orang Makabe, yang menang itu kelompok Makabe itu. Jadi ini mungkin sedikit menjawab di bagian pertama tadi, apakah betul Tuhan diam di situ. Nah, banyak penafsir mengatakan bahwa dengan menangnya kelompok Makabe itu yang jumlahnya kecil tadi, tidak setengah dari jumlah orang Yunani tadi itu, tetapi mereka menang. Jadi banyak yang mengatakan bahwa itu karena pertolongan Allah. Jadi dari jumlah yang sedikit, tetapi mereka bisa menang dalam pemberontakan itu. Jadi itu pertolongan Allah. Jadi berarti Allah tidak sepenuhnya diam di masa itu. Memang tidak ada wahyu baru, tetapi bukan berarti bahwa Allah tidak bekerja bagi umatnya saat itu. Oke, jadi itu sedikit tambahan. Kemudian selanjutnya apa yang terjadi? Kalau tadi pertama kita melihat adanya perubahan dan perkembangan kekuasaan, lalu yang kedua ternyata terjadi atau ada perkembangan kelompok keagamaan. Jadi Bapak Ibu, di tengah ketegangan budaya dan politik, karena banyaknya kekuasaan-kekuasaan asing yang tadi masuk itu Persia, Yunani, Roma, maka sekali lagi di tengah pergolakan itu, pergolakan budaya dan politik, lalu muncul beberapa sekte-sekte atau kelompok keagamaan, dan kelompok-kelompok ini itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Nah, ada kelompok yang pertama, yaitu kelompok Farisi. Kalau Bapak Ibu baca Perjanjian Lama kan, Perjanjian Baru kan sering dengar itu, sering baca itu. Ada
kelompok Farisi, ada orang Farisi. Seperti apa mereka ini? Nah, mereka itu munculnya dari zaman Intertestament itu, dari zaman antar perjanjian itu. Nah, orang Farisi, mereka ini adalah kelompok yang sangat memegang teguh hukum lisan dan Taurat, serta adat istiadat nenek moyang mereka. Mungkin ada yang bertanya, apa itu hukum lisan? Jadi ada seperti aturan-aturan atau mungkin yang bagi mereka itu setara dengan hukum Taurat yang disampaikan secara lisan. Kalau yang tertuliskan Taurat, lalu kemudian ada hukum lisan, ya, atau istilahnya ada tradisi lisan, begitu. Mereka sangat memegang teguh itu, bukan hanya hukum Taurat, tapi hukum lisan itu. Kemudian ada adat istiadat nenek moyang mereka. Mereka sangat pegang kuat itu. Nah, karena itu mereka ini adalah kelompok yang sangat menekankan kesalehan pribadi. Mereka menentang Helenisasi dan dominasi asing yang tiga kekuasaan besar tadi itu. Mereka itu menolak. Orang-orang Farisi ini, kelompok Farisi, sekte Farisi ini menolak itu, tiga kekuasaan asing itu. Nah, kaum Farisi itu, mereka itu berasal dari kalangan menengah seperti tukang dan pedagang, tetapi mereka memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Yahudi pada masa Perjanjian Baru. Bagaimana dengan konsep teologi mereka? Kaum Farisi atau kelompok Farisi itu mereka percaya pada kebangkitan orang mati dan kehidupan setelah kematian. Mereka juga menerima Talmud. Talmud itu salah satu teks yang paling penting dalam tradisi Yahudi, terutama dalam Yudaisme Rabbinik. Talmud itu berisi ajaran-ajaran, berisi hasil-hasil diskusi, hukum, interpretasi para rabi mengenai Taurat. Itu yang pertama, kelompok atau sekte atau golongan keagamaan yang pertama. Lalu yang kedua ada sekte Saduki. Siapa mereka ini? Sekte Saduki itu adalah mereka yang berasal dari golongan elit dan aristokrat. Dari mana itu? Kenapa dikatakan mereka itu golongan-golongan elit? Mereka itu adalah kelompok yang berasal dari kaum-kaum bangsawan, ya. Mereka itu dari kelompok-kelompok imam. Jadi mereka itu bukan hanya di bait Allah mereka punya posisi yang tinggi, tetapi mereka punya pengaruh yang sangat kuat dalam politik juga, ya. Mereka punya pengaruh yang sangat kuat di pemerintahan. Namun meski demikian mereka lebih akomodatif, mereka lebih bersedia membantu atau menyesuaikan diri dengan kekuasaan-kekuasaan asing. Tetapi meski demikian mereka menentang pengaruh Yunani Helenistik juga, seperti yang sekte Farisi tadi. Mereka juga menentang pengaruh Yunani Helenistik dalam praktek keagamaan. Nah, kelompok elit ini, kelompok Saduki ini, mereka lebih menutup diri dari masyarakat dan hanya menerima anggota-anggota dari keluarga tertentu. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa kita ini kelompok elit, kelompok bangsawan, kelompok imam, punya posisi tinggi, bukan hanya di keagamaan, tetapi di dalam politik. Sehingga ya mungkin untuk masyarakat biasa tidak diterima di kelompok itu, karena mereka hanya menerima dari kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok atas, kalangan-kalangan atas, ya, atau dari keluarga-keluarga tertentu. Lalu kelompok ini dalam pemahaman teologi mereka, mereka itu menolak konsep kebangkitan. Mereka menolak konsep tentang kehidupan setelah kematian. Mereka menolak tentang malaikat dan roh. Karena apa? Alkitab atau kitab-kitab selain Torah itu mereka tolak. Mereka tidak mau terima. Jadi kitab-kitab yang membahas tentang kebangkitan,
kitab yang membahas tentang adanya kehidupan setelah kematian, malaikat dan roh, itu kan mereka tidak terima, mereka tidak baca, sehingga mereka tidak percaya tentang hal itu. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 8, kalau tidak salah peristiwanya itu tentang Paulus di sana. Jadi ada kelompok Farisi di sana, kemudian ada juga kelompok Saduki. Karena Paulus ini memberitakan tentang kebangkitan setelah kematian, lalu Paulus itu ditangkap. Paulus ditangkap dan dua kelompok ini yang mengalami perdebatan besar. Satu menerima adanya kebangkitan, satu tidak menerima adanya kebangkitan. Bukan hanya itu, mereka sempat menguji Yesus dalam Matius 22. Nanti bisa lihat ayatnya berapa itu. Jadi mereka menguji Yesus, mereka tanya, apakah setelah kematian ada kebangkitan? Ya. Oke. Jadi itu tentang kelompok Saduki. Lalu ada kelompok yang ketiga, yaitu kelompok Essens atau kelompok atau golongan Esseni. Nah, golongan ini adalah kelompok yang hidup terpisah dari masyarakat umum. Seringkali di komunitas terpencil, mereka dikenal karena disiplin hidup yang ketat dan praktik keagamaan yang mendalam. Bagaimana dengan konsep teologi mereka? Mereka menekankan kesucian pribadi dan menunggu kedatangan Mesias sebagai pembebas umat Israel. Itu kelompok Essens. Lalu ada juga yang keempat, yaitu kelompok atau sekte Selot. Seperti apa mereka ini? Kelompok ini adalah kelompok revolusioner yang menentang kekuasaan Romawi dan berjuang untuk kemerdekaan Yahudi. Jadi begini, bagi mereka itu yang boleh memerintah Israel hanya Allah saja. Makanya mereka melakukan perlawanan yang kuat terhadap bangsa-bangsa asing. Karena bagi mereka tidak boleh ada yang lain yang memerintah Israel selain daripada Allah sendiri. Karena itu kelompok ini sangat dikenal dengan keberaniannya dan juga semangat juang mereka yang tinggi. Nah, kelompok Selot ini yang mereka percayai karena mereka itu kuat atau mereka sangat sangat gigih dalam perjuangan itu. Jadi mereka percaya bahwa perjuangan fisik yang ketat, perjuangan fisik yang keras yang mereka lakukan itu dianggap cara yang sah untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan asing, secara khusus kekuasaan Romawi. Nah, sekali lagi mereka menganggap itu cara yang paling baik dengan perlawanan itu. Selain itu, mereka juga menganggap bahwa kalau mereka mati di dalam perjuangan fisik itu, di dalam perlawanan itu, mereka menganggap yang mati itu adalah martir dan mereka bangga. Mereka bangga kalau mati di dalam perlawanan itu terhadap Romawi, mereka katakan ya mati syahid lah. Karena menurut mereka dengan begitu kematian mereka itu berharga di hadapan Tuhan. Lalu sebagian dari sekte Selot ini memiliki harapan akan datangnya seorang Mesias, tetapi pengharapan mereka adalah Mesias yang datang itu bukan pembawa damai, bukan yang membawa keselamatan seperti yang kita pahami, tetapi yang mereka pahami dan yang mereka rindukan adalah Mesias yang datang itu adalah bersifat militer dan politik. Jadi di pikirannya mereka, mungkin di pemahamannya mereka ya, Mesias yang akan datang itu akan menolong mereka, akan memandu mereka di dalam peperangan. Oke, jadi ada 4 sekte atau kelompok keagamaan yang muncul ya, Farisi, Saduki, Esseni dan juga Selot. Lalu selanjutnya apa yang terjadi di masa intertestamental?
Yang terjadi salah satunya juga adalah perubahan dalam kehidupan sosial. Bahasa, ada perubahan di dalam perkembangan bahasa. Jadi di masa itu bahasa Yunani menjadi lingua franca, meskipun bahasa Arab itu tetap digunakan oleh masyarakat Yahudi. Jadi meskipun orang Yahudi tetap menggunakan bahasa Aram, tetapi di dalam komunikasi umum yang dipakai itu adalah bahasa Yunani sebagai lingua franca. Maksudnya mungkin kalau sekarang seperti bahasa Inggris ya. Seperti bahasa Inggris kalau sekarang. Orang Indonesia punya bahasa Indonesia. Jerman punya bahasa Jerman. Tetapi bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Tapi tidak menghilangkan bahasa asli dari berbagai suku. Seperti Israel tidak menghilangkan bahasa Aram. Bahasa Aram tetap ada, tetap dipakai, tetapi yang menjadi lingua franca adalah bahasa Yunani. Lalu dalam dunia pendidikan, lembaga sinagog berkembang sebagai pusat pembelajaran dan ibadah, menggantikan peran bait suci yang seringkali tidak dapat diakses. Dalam perkembangan ini juga ini semakin jelas bahwa mengapa ada pengharapan mesianik yang sangat tinggi dari umat Israel, dari umat-umat Yahudi, bangsa Yahudi, karena mereka di masa itu mengalami penindasan dari pengaruh asing. Jadi mereka mengalami penindasan sehingga mereka menginginkan adanya kebebasan, sehingga yang itu tadi seperti kelompok Selot itu, mereka sangat merindukan, ya, ada pengharapan yang tinggi tentang kehadiran seorang Mesias. Tetapi konsepnya berbeda, ya. Konsep Mesias dalam pemahaman mereka itu berbeda. Yang saya jelaskan tadi, bukan pembawa keselamatan yang kita kenal sekarang, yang kita pahami sekarang, bukan pembawa damai, tetapi yang bisa membantu mereka di dalam menghadapi pengaruh dari kekuasaan-kekuasaan asing. Nah, yang terakhir yang terjadi di masa intertestamental, yaitu adanya perkembangan tulisan non-kanonik. Ada beberapa tulisan atau buku yang tidak dikanonkan seperti Apokrifa, ya, 1 Esdras, 2 Esdras, Tobit, Yudit. Kemudian ada tambahan pada kitab Ester, Kebijaksanaan Salomo, Ecclesiasticus atau kitab gereja, Baruk, Doa Manasye, 1 Makabe, 2 Makabe dan sebagainya. Nah, tulisan-tulisan tersebut tidak termasuk dalam kanon karena dianggap mengajarkan doktrin yang sesat. Jadi ini menjawab pertanyaan Pak Abe di grup itu waktu bikin apa itu namanya tadi, informasi ibadah itu, ya. Benarkah di masa itu muncul tulisan-tulisan, buku-buku atau kitab-kitab yang dianggap sesat? Memang itu mengerikan. Dan benar, di masa itulah muncul kitab-kitab ini. Nah, kalau di Alkitab saya yang di HP, ya saya download juga Deuterokanonika itu. Jadi ada ini, Makabe dan lain sebagainya. Ya, saya sempat baca sepintas juga. Nah, kenapa kitab-kitab ini dikatakan sesat dan juga tidak termasuk dalam kanonik? Karena surat atau kitab atau tulisan-tulisan ini memiliki ketidaktepatan historis dan geografis, ya, tidak mengandung unsur khusus yang memberi nafas ilahi pada kitab suci. Karena proses kanonisasi itu melibatkan pertimbangan otoritas teks, mempertimbangkan kesesuaian doktrin, dan penerimaan oleh komunitas orang-orang percaya pada waktu itu. Jadi kalau mungkin kita ada yang bertanya, kenapa tidak termasuk kanonik? Apa syarat supaya kitab itu masuk kanonik? Ya, kalau MC Dowell di bukunya yang apa itu, Apologet ya Pak? Ya, buku Apologet itu mengatakan bahwa kita tidak tahu pasti syarat untuk kanonik itu apa.
Tetapi ya ada beberapa hal yang mungkin akan membantu kita memahami. Bisakah isi kitab itu diterima? Apakah kitab itu sesuai dengan kitab-kitab kanonik yang lain, dan banyak sekali. Jadi itu Bapak Ibu yang terjadi. Kitab-kitab kenapa itu tidak diterima, tidak ada di dalam Alkitab kita Protestan, karena itu dianggap kitab yang sesat, ya. Kitab yang sesat. Dan perhatikan kembali bahwa di masa Intertestament itu tidak ada wahyu baru, tidak ada utusan nabi dari Allah yang menyampaikan firman Allah. Jadi bisa jadi itu ya kitab-kitab yang tadi itu, tulisan-tulisan yang tadi itu hanya sebatas tulisan-tulisan sejarah. Tulisan-tulisan sejarah. Tetapi sebenarnya itu menolong untuk melihat sejarah, melihat apa yang terjadi di waktu itu. Makanya kalau di Protestan mengatakan bahwa masa Intertestament, menyebut masa diam itu sebagai masa Intertestament, tetapi bagi orang Katolik dan Ortodoks mengatakan bahwa masa Intertestament itu, masa diam itu adalah masa Deuterokanonikalik. Ya, munculnya kitab-kitab Deuterokanonika, kanon kedua. Begitu. Tapi sebenarnya ada lagi Bapak Ibu, ada tulisan-tulisan lain yang muncul, itu yang disebut pseudepigrafa. Apa itu pseudepigrafa? Yaitu tulisan-tulisan yang dianggap sebagai karya palsu karena pengarangnya itu menggunakan nama lain, nama-nama yang terkenal yang terdahulu waktu itu, bukan memakai nama penulis aslinya, tetapi memakai nama lain. Jadi contohnya ada namanya Injil Rahasia, Injil Thomas, Injil Maria, Filipus, dan lain sebagainya. Itu mereka tambahkan di Perjanjian Baru, tetapi kita cukup 27 kitab Perjanjian Baru dan 39 Perjanjian Lama. Itu yang termasuk dalam kanonik. Baiklah, masih banyak tapi kita cukup. Kita akan masuk dalam kesimpulan. Jadi masa Intertestament atau masa antar perjanjian, atau yang sering disebut sebagai masa diam, adalah masa yang terjadi antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya, yang terjadi di sekitar akhir abad ke-5 sebelum Masehi sampai abad pertama Masehi. Jadi mencakup sekitar 400 tahun. Nah, di masa itu tidak ada kitab kanonik yang ditulis selama periode itu. Nah, meski demikian, masa itu atau masa intertestamental itu sangat penting dalam perkembangan teologi dan budaya Perjanjian Baru, bahkan ya kemungkinan sampai di masa gereja sampai saat ini. Secara historis masa ini diawali dengan penaklukan bangsa Israel oleh 3 kerajaan atau 3 kekuasaan besar tadi, Persia, Yunani, kemudian sampai kepada Romawi. Nah, akibatnya dari penaklukan yang besar-besaran itu, penaklukan yang sangat kuat oleh bangsa asing terhadap bangsa Yahudi, maka muncul kelompok-kelompok keagamaan, Farisi, Saduki, Eseni, Selot, dan kemudian juga muncul banyak tulisan-tulisan atau buku yang non-kanonik. Lalu masa antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru atau masa Intertestament itu bukanlah masa kekosongan rohani. Bukan berarti bahwa Allah, meskipun tidak ada wahyu baru, bukan berarti bahwa Allah tidak berkarya di tengah umat manusia. Nah, di masa itu juga maka terjadi perkembangan pemikiran keagamaan yang kemudian menjadi latar belakang penting bagi pelayanan Yesus dan awal berdirinya gereja. Oke, jadi demikian untuk materi kita. Ya, cukup panjang. Itu pun tidak semua saya
Dari semua yang saya siapkan, tidak semua saya sampaikan. Ini sudah hampir 1 jam. Mungkin kita bisa diskusi Bapak Ibu ya. Di sini ada Pak Albert, ada Kok Ming yang bisa menolong, bahkan mungkin lebih mendalami masa intertestamental itu.